Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Lana min majmu'ati salasa Nida'ul khairiyah Qamariyah Rib'ah Widya Astuti. Nunakis al-yawmil haul al-aklul mishri wal aklul yunani wa at-tasara kullin minhumma bil akhar al-waqtu wal makan allazi nad'u ilaih. Al-aklul mishri wal aklul yunani wa ta'ashara kullin minhumma bil akhar. Pikiran orang Mesir dan pikiran orang Yunani semuanya dipengaruhi satu sama lain. Walasna fi hadzatin illa an nuqima al-adilata ala syai'in min hadza. Dan tidaklah kami pada beberapa hajat kepada bahwa menegakkan beberapa dalil atas sesuatu daripada itu. Fa hadza kulluhu aisyaru min an yahtaza illa an yuqamu alaihi dalil. Maka semuanya itu mudah daripada orang yang berhajat bahwa yang menegakkan atasnya itu dalil, dan beberapa murid di sini mereka mempelajari akan itu dalil di sekolah. Wattalamizu indana yata'allamuna fi madarisihim wal kutubu at-ta'limiyatu al-yashiratu tazi'ahu bil masya'a an yazhara alaihi. Dan beberapa murid di sana mereka mempelajari akan itu dalil di sekolah mereka, dan banyak kitab yang mereka pelajari bagi orang yang menghendaki bahwa nampak atas itu dalil. Wa hunaka syai'un aharra laysa akala min hadza yushran wala wuzuha. Dan di sana sesuatu yang lain, dan ada satu hal yang tidak kurang dari itu mudah dan jelas. Wa huwa anna tubadila ala manafi'u baina al-aklil mishri wal aklil yunani fil usuri al-qadimati qad kana syai'an qad an yasharifu bihil yunani. Dan jika pertukaran manfaat di antara pemikiran orang Mesir dan pemikiran orang Yunani di zaman dahulu itu adalah sesuatu yang dihormati oleh orang Yunani. Wa yatamaddahuna bihi fi ma yaquluna min sya'rin. Dan mereka memuji seperti yang mereka katakan dari syair. Wa fi ma yaktubuna min nashrin. Dan saat mereka menulis dari bentuk urusan, maka Mesir paling bagus disebut pada syair sejarah Yunani. Famishrin mazkuratu ahsanal zikri fi syi'rin al-qasasi al-yunani. Wahia mazkuratu ahsanul zikri fi syi'rin al-mumasalina al-yunani. Dan ini paling baik disebutkan pada syair Yunani. Tsumma hiya mazkuratu ahsanul zikri inda khairudutus wa mimma za'a ba'dahu minal kutub wal falasafah. Kemudian ini paling baik disebut di Herodotus dan antara mereka yang datang setelah daripada penulis dan filsuf. Wa kana Yunani fil ushrihim al-raqiyah. Dan adalah Yunani pada masa kejayaannya. Kama kanu fil usurihim ma'ula. Saat mereka di zaman mereka yang pertama, yaruna annahum talamizul mishrina fil hadirati wa fil funuhil rafi'atil bina'il khasas. Mereka melihat bahwa mereka murid orang Mesir dalam peradaban dengan jenis yang khusus. Summa za'a carihu falam yakhzir syai'an min hadza wa lam yudha'ifhu.
Kemudian sejarah datang dan tidak ada yang berbohong daripada ini atau melemahkannya. Bal aidahu wa kawahu fal ta'shiru al-mishri fi fununil ammarati wan nahti wa tushwiru inadal yunani syai'un la yajhadu wa la yumari fih. Akan tetapi dukungan dan kekuatan maka pengaruh orang Mesir pada seni arsitektur dan pengaruh dan patung dan fotografi di Yunani yang tidak dapat disangkal dan diteruskan di dalamnya. Wat-tashirul mishri yatazawwazu fani ar-rafi'i ila asya'a ukhra tamassa fununit tatbikiyah. Dan pengaruh orang Mesir melampaui seni yang tinggi untuk yang lain ini menyentuh seni terapan wa tamshi al-hayyatil amaliyatul yaumiyah dan kehidupan pekerjaan sehari-hari wa kadtamasil siyasatil ayobon dan politik mungkin juga menyentuh pula. Wa minal haqi an na'tarifa bi'ana mishri lam tanfarid bil ta'syiri bil hayatil Yunani. Dan memang benar untuk mengakuinya dengan bahwa Mesir tidak sendiri dalam mengetahui pengetahuan di kehidupan Yunani. Wala bi takwini hadaratil Yunani wal aqlu Yunani. Dan juga tidak dalam pembentukan peradaban Yunani dan pemikiran Yunani. Wa innama syarikatuha fil dzalika syarqiyati akhar. Dan sebaliknya, negara-negara berpartisipasi dalam hal itu kana lahal hazzu mawfuru minal hadarati warraqi. وهي هذه الأمم التي كانت تعمل هذا شراك الكريب. Negara berpartisipasi dalam hal itu dia beruntung dari peradaban dan kecanggihan, dan ini adalah negara-negara yang kamu tinggali ini sangat mulia dan sudah dekat. Masa periode Yunani kuno ini merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Pada periode Yunani ini, ibarat pembuka pintu aneka ragam disiplin ilmu pengetahuan dan pengaruh terasa hingga sekarang. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembanglah pada generasi-generasi setelahnya. Karena itu, periode perkembangan pemikiran Yunani merupakan poin untuk memasuki peradaban baru umat Islam. Zaman itu berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman itu menggunakan sikap an inquiry attitude, sesuatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasari pada sikap reseptif attitude, sikap menerima begitu saja atau segitu saja. Sehingga pada zaman ini pemikiran tumbuh dengan subur atau filsafatnya tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaan atau masa keemasan, zaman keemasan. Pada zaman ini banyak muncul ilmuwan yang terkemuka, di antaranya adalah seperti Thales, Pythagoras, Socrates, dan Plato, dan ilmuwan lainnya. Eksistensi ilmu pengetahuan ini tidak lepas dari segala perkembangan, sebuah proses panjang tumbuhnya dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada setiap fase perkembangan, ilmu pengetahuan muncul sesuatu yang baru dan memiliki karakter di setiap masanya. Karakteristik tersebut adalah hasil dari sebuah pengumpulan budaya yang terjadi di masa sosial. Tentu hal ini tidak dapat bisa dilepaskan dari berbagai pengaruh sosial.
budaya, politik yang berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dapat dipriorisasikan sesuai dengan dinamikanya yang ada, yaitu periode Yunani kuno, periode Islam, periode Renaissance dan modern, dan periode kontemporer. Sedangkan bangsa Mesir adalah bangsa yang memiliki tradisi cukup terkenal semenjak zaman kuno dengan kebudayaan yang cukup tua dan tidak memiliki bangsa lain. Karena itu, banyak sekali orang-orang Eropa yang ingin mengetahui keadaan Mesir secara mendalam. Kemajuan itu telah ditunjukkan melalui kebudayaan, itu diwariskan secara turun-temurun kepada setiap generasi. Sehingga setiap anak bangsa sangat bangga dengan kebudayaan yang mereka miliki, termasuk budaya filsafat. Di Mesir, filsafat tumbuh dan berkembang semenjak adanya hubungan Mesir dan Yunani. Hubungan ini terkait dengan penaklukan Alexander the Great terhadap kerajaan Persia pada tahun 320 atau sekitar 300. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil umamul lati kanat kamis rahmah dan lil hadarati fi haudil bahril abyadil mutawasit. Beberapa pemimpin yang adalah mereka seperti di Mesir pada ketika lahir peradaban di sekitar Laut Putih Tengah. Wa kama annal Yunana ya'rifunal fadla li Misra fi takwini hadaratihim. Dan sebagaimana bahwasanya orang Yunani mengetahui mereka akan kelebihan bagi kota Mesir pada pembentukan peradaban mereka. Fahum ya'rifuna al-fadla lil kaldaniyina wa ghairihim min hadhihi syu'ubi bil asayawiyati lati ta'assarat bil bahril abyadil mutawasit. Maka mereka mengetahui akan kelebihan bagi kota Kaldea dan yang lainnya daripada ini orang-orang Asia yang mempengaruhi di Laut Putih Tengah. Fa'idza aradna an naltamisal mu'assirul asasi fi takwinil hadaratil misriyah. Maka apabila kita menghendaki akan mencari pengaruh yang mendasar pada pembentukan peradaban Mesir, wa fi takwinil aqlil Masri, dan pada pembentukan pemikiran orang-orang Mesir, wa idza lam yakun budda min i'tibaril bai'ati fi takdiri hadzal mu'assir, dan apabila tidak ada keharusan daripada memperhatikan lingkungan hidup pada ketentuan yang mempengaruhi, faminal lugawi was-saqafi an nufakkira fi syarqil aqsa wal au fi syarqil ba'id. Maka daripada kesalahan dan omong kosong bahwa kita memikirkan pada timur jauh atau pada timur ujung atau pada timur jauh. Wa minal haqqi an nufakkira fil bahril abyadil mutawasit, dan daripada kebenaran bahwa kita memperhatikan pada Laut Putih bagian tengah. Wa fi zurufil lati ahatat bi, dan pada keadaan yang meliputi dengannya, wal umamul lati asyat haulah, dan pemimpin-pemimpin yang hidup di sekitarnya tahun itu. Wa idzan fal aqlul masriyul qadimu laisa aqlan syarqiyan idza fahima minasyarqi sini wal yabani wal hinda wa ma yattasilu biha minal aqtar. Dan pada ketika itu, maka pemikiran orang Mesir yang terdahulu bukankah pemikirannya orang timur apabila dipahami daripada ketimuran Cina dan Jepang dan India, dan yang berhubungan dengannya daripada segala penjuru timur. Waqad nasha'a hadzal aqla misriya fi Misra muta'assiran bi zurufi at-tabi'iyyati
wal insaniyati allati ahatat bi Misra wa umilat fi takwiniha. Dan sesungguhnya telah tercipta akan ini pemikiran orang Mesir pada kota Mesir yang mempengaruhi dan dengan keadaan kebiasaan dan kemanusiaan yang meliputi di Mesir dan pekerjaannya pada pembentukan peradaban. Summa nama waraba. Kemudian tumbuh subur. Wa asara fi ghairi syi'bis bil masri minasyu'ubi mujawarah. Dan mempengaruhi pada selain orang-orang Mesir dari orang-orang yang di sekitarnya. Wa ta'assara biha. Dan mempengaruhi dengannya orang Mesir. Wa kana min asyaddi syu'ubi ta'assiran bihadzal aqli Misriya awwala. Dan adalah ia daripada sangat berpengaruh dengan ini pemikiran orang Mesir pada pertama kali. Wa ta'siran fihi ba'da dzalikal aqlul Yunani. Dan mempengaruhi padanya setelah demikian pemikiran orang-orang Yunani. Fa idza lam yakun budda min an naltamisa asratun lil aqlil masri naqiruhu fiha. Dan apabila tidak ada keharusan daripada bahwa kita mencari hubungan kekeluargaan bagi pemikiran orang Mesir yang menyingkap dan menyingkapi akan dia daripadanya. Fahiya usratu syu'ubi allati asyat haula bahrir rum. Maka ia yaitu hubungan kekeluargaan secara manusiawi yang hidup di sekitar laut Rum. Wa qad kana al-aqlul al-masriyu akbaral uquli lati nasya'at fi hadhihi ruqati minal ardi Sina. Dan sesungguhnya adalah pemikiran orang Mesir yaitu paling tinggi derajat pemikiran yang timbul pada ini satu petak tanah dari bagian bumi pada waktu itu. Wa ablaguha asarra. Dan memberitahu ia akan mempengaruhi. Kullu hadhil awliyati la ma'nan li idha'atil waqti fi isbatiha. Seluruh ini yang terdahulu, yang awal-awal tidak ada arti karena menyia-nyiakan waktu pada menetapkannya. Wa iqamatil adillati 'alaiha. Dan mencari dalil atasnya. Faqad faraga an-nasu min dzalika mundu ahdin ba'id. Dan sesungguhnya telah selesai oleh manusia daripada ini pada masa yang sudah lama. Walakin al-gharibu annahum bi ragmi dzalika yastakhlisuna min hadhil haqa'iqi al-wadihati nataija tanaqiduha kullul munaqadah. Dan tetapi yang aneh bahwa mereka memaksa dengan yang demikian itu menggambarkan mereka daripada ini kebenaran-kebenaran yang jelas melahirkan dari pertentangan-pertentangan yang oleh tiap-tiap pertentangan. Wa tubayyunuha kullul mubayyanah. Dan perbedaan tiap-tiap pertentangan. Wa tab'udu anha asyaddal bu'ud. Dan bersangatan jauh daripadanya sama sekali. Fa ammal misriyuna anfusuhum fayarawna annahum syarqiyun. Maka adapun orang-orang Mesir pada diri mereka memandang bahwa mereka termasuk orang-orang timur. Wa hum la yafhamuna minasyarqi ma'nahul jagura fil yasiri wa haddih. Dan mereka tidak memahami daripada ketimuran pada makna secara biografi yang mudah dan satu-satunya. Bal ma'nahul aqliyu was-saqafi. Bahkan maknanya secara akal dan secara budaya.
fahum yarawna anfusahum aqrabu ilal hindi wasini wal yabani minhum ilal yunani wal itali wal farnasi. Maka mereka memandang pada diri mereka lebih dekat kepada orang India dan orang-orang Cina dan orang-orang Jepang daripada mereka kepada orang-orang Yunani dan orang-orang Itali dan Perancis. Wa qad istata'tu anna afhama katsiran minal khata'i wa asyaga katsiran minal ghalati wa absara katsiran minal wahmi. Dan sesungguhnya aku mampu bahwa aku pahami akan kebanyakan daripada kesalahan dan lebih membawa kepada kebanyakan daripada kesalahan dan lebih jelas akan kebanyakan dari sangkaan. Walakinni lam astati qad, dan tetapi aku tidak mampu sama sekali. Walan astati'a fi yaumin minal ayyam, dan tidak akan mampu dalam satu hari dari beberapa hari. Anna afhama hadza khata'i asyani'i aw asyaga hadzal wahmil gharib, bahwa aku memahami akan ini kesalahan yang mengerikan dan aku luaskan akan ini sangkaan yang aneh. Wa mahma ansa falan ansiya mawaqifal hirati wal ajzi anal fahmi allati kunta aqfaha munzu awam. Dan pada ketika aku senang dan tidak lupa aku akan tempatnya membingungkan dan lemah dari memahami yang adalah aku berhenti atasnya beberapa tahun. Amama jama'atin kanat taqwimu fi Misri, di depan jemaah yang berada di kota Mesir. Wa kanat tusamma nafsuha jama'atar rabitati syarqiyah, dan adalah ia memberi nama daripadanya jemaah perhimpunan orang-orang timur. Wa kanat tadhabu fi siratiha wa tafkiriha hadzal madhhabul gharib, dan adalah berpendapat pada sejarahnya dan pemikirannya akan ini pendapat yang aneh. Mu'assaratat tadamuni ma'a ahli syarqil aqsa adat tadamuni ma'a ahlil gharbil adna, mempengaruhi solidaritas beserta orang-orang timur jauh atas solidaritas beserta orang-orang barat yang dekat. Wa ana afhamu fi wuduhi, dan aku memahami pada kejelasan. Bal fi badahati, bahkan pada rasa a priori. An-nush'ira bil qarabatil muakkadati bainana wa baina syarqil adna, bahwa mengetahui kami dengan hubungan kekerabatan yang kuat di antara kita dan di antara timur dekat. La littihadil lugati wad-dini fahasbu, bukan dengan satu bahasa dan agama maka sudah cukup. Bal lijiwaril jagrafi, bahkan karena hubungan kedekatan secara biografi. Wa taqarabu an-nash'atu wat tatawwuru at-tarikhi, dan mendekati akan kejadian dan pengembangan sejarah. Fa amma an natajawaza hadza syarqi al-qaribi ila ma wara'ah, maka adapun kami menghapus akan ini negeri timur yang dekat sampai kepada barang yang di belakangnya. Fala afhama ayyaqumal amru fihi 'alal wihdatil aqliyah, maka tidak aku memahami bahwa menegakkan ia akan perkara atas persatuan pemikiran. Aw 'alat taqarubit tarikhi, dan atas mendekati akan sejarah.
Wa innama afhamu an yaquma 'alal wihdati diniyah. Dan hanya saja aku memahami bahwa menegakkan atas satu keagamaan. Aw 'ala tabadali ba'dil manafi'i al-ma'aqqati allati tattasilu bisiyasati wal iktisad. Atau atas pertukaran sebagian yang bermanfaat akan sementara yang berhubungan dengan kebijakan atau politik dan perekonomian. Penjelasan di sini di Mesir pemikiran tumbuh dan berkembang semenjak adanya hubungan Mesir dan Yunani. Hubungan ini terkait dengan penaklukan Alexander the Great terhadap kerajaan Persia pada tahun 323 atau 331 Masehi. Asimilasi kebudayaan juga terjadi karena Alexander berhasil menyatukan kebudayaan Yunani dan kebudayaan Persia. Alexander tampil di tengah-tengah masyarakat dengan gaya Persia, memakai pakaian Persia dan mengambil pengawal dari Persia dan menikah dengan orang Persia. Jadi filsafat sebagai bagian dari budaya Yunani sudah ada di Mesir sejak Alexander Agung berkuasa. Inilah yang dikembangkan kembali oleh pemikir Muslim belakangan. Kota Iskandariyah yang telah menjadi pusat studi filsafat dan teologi Yunani menjadi sangat penting di abad ke-7. Metodologi filsafat Yunani juga telah menjadi kunci dalam memahami naskah-naskah teologi di Mesir, Syria, dan ketika itulah berbagai risalah filsafat dan teologi diterjemahkan ke bahasa Arab. Setelah wafat Alexander yang Agung, kerajaan yang besar itu terbagi menjadi 3, yaitu Makedonia di Eropa, kerajaan Ptolemeos di Mesir, dan Alexandria sebagai ibu kota, dan kerajaan Seleucid di Asia dengan kota-kota penting antik di Syria, Seleukia di Mesopotamia, dan Bactria di Persia di Persia sebelah timur. Dari ketiga kerajaan itulah yang nantinya menjadi jembatan yang mewariskan pemikiran Yunani ke dunia Islam. Namun, Makedonia sendiri tampaknya tidak menjadi jembatan langsung, tetapi ada satu kota di dekat Baghdad, yakni Yundis Sapur. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya piramid Giza, kuil Kamak, lembah raja, serta kuil Ramses. Di Losor, sebuah kota di wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah. Pada akhir abad ke-13, Mesir menghubungkan Laut Merah, India, Malaya, dan Samudra Hindia. Mereka terus memerintah negara itu sampai penaklukan Mesir oleh Turki Utsmaniyah pada 1517, yang setelahnya Mesir akan menjadi provinsi dari Kesultanan Utsmaniyah. Sekitar 40% populasi Mesir pada pertengahan abad ke-14 terbunuh oleh kematian hitam. Setelah abad ke-15, invasi Utsmaniyah menekan sistem Mesir mengalami kemunduran, militarisasi, defensi, merusak masyarakat sipil dan institusi ekonomi. Melemahnya sistem ekonomi yang dikombinasikan dengan efek dari penyakit yang meninggalkan Mesir yang membuat ia rentan dari invasi asing. Pedagang Portugis mengambil alih perdagangan mereka. Mesir mengalami 6 kelaparan.
antara 1687 dan 1731. Kelaparan 1784 menyebabkan kerugian yang kira-kira seperenam dari penduduknya. Ketika kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki berkuasa, Mesir adalah salah satu provinsi dari kerajaan ini. Walaupun begitu, kekuasaan Turki Utsmani di Mesir tidak lebih dari sekadar administrasi saja, sementara seluruh kekuasaan pemerintah berada di tangan penguasa Mesir sendiri. Hal ini juga membuat Mesir sangat percaya diri dan lupa akan ketertinggalan mereka. Kebudayaan yang mereka banggakan itu ternyata tidak lagi dapat diandalkan. Ilmu pengetahuan mereka sangat ketinggalan dilihat dari kemajuan yang dibawa Barat ke daerah tertentu. Nama saya Kamaria. Saya ingin melanjutkan bacaan teks bahasa Arab yang telah dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhaqqiqi an tatawural hayatil insaniyati qad qaddamun jahada ba'ida bi anna wahdatad daini wa wahdatal lughati la tuslihani asasan lil wahdati siyasiyati wala qawaman litakwinid duwali. Artinya, bisa dipastikan bahwa perkembangan kehidupan manusia telah berlalu sejak dahulu kala, yaitu persatuan agama dan persatuan bahasa tidak cocok sebagai landasan pemersatu politik maupun kekuatan pembentukan negara. Bal muslimuna anfusuhum mundu ahadin ba'idin qad adalu wa'ina attikhadal wahdati diniyati wal lughawiyati asasan lil maliki wa qawaman lid dawlati. وليس المهم أن يكون هذا حسنا أو قبيحا وإنما المهم أن يكون حقيقة واقعة وما أظن أحدا يجادل في أن المسلمين قد أقاموا واسيا ستهموا على المنافع العملية وعدلوا عن إقامتها الوحدة الدينية واللغوية والجنسية أيضا قبل أن ينقضي القرن الثاني للهجرة حين كانت الدولة الأموية في الأندلس تخاصم الدولة العباسية بالعراق. Umat Islam sendiri telah lama mengubah kesatuan agama dan bahasa mereka sebagai dasar raja dan perwalian negara. Dan tidak masalah apakah ini baik atau buruk, tapi yang penting adalah kenyataan. Dan saya rasa tidak akan ada yang membantah bahwa umat Islam telah menetapkan kebijakan yang akan memberikan kontribusi pada berbagai manfaat tindakan. Dan mereka telah mengubah pendirian mereka pada persatuan agama, linguistik, dan kebangsaan juga. Sebelum akhir abad kedua Hijriah, ketika dinasti Umayyah di Andalusia berselisih dengan negara Abbasiyah di Irak. Wa qad madal muslimuna ba'da dzalika fi iqamati siyasatihim 'ala al-manafi' wa 'ala al-manafi' wahdaha ila ba'da hadin mumkinan. Falam ya'ti al-qarnur rabi'u lil hijrati hatta qamal lamul islamiyu maqamad dawlatil islamiyati wa hatta zaharatil qawmiyatu wa intasharat bil biladil islamiyati kulluha duwalun kathiratun yakumu ba'duha 'ala al manafi'il iqtisadiyati wal wahdatil jughrafiyati wa yakumu ba'duha al akhar على ألوان أخرى من المنافع تختلف قوة وضعفا باختلاف الأقاليم والشعوب. لاحظ هذه الأقاليم والشعوب من قوة الشخصية والقدرة على الثبات والمقاومة. Setelah itu, umat Islam mulai menetapkan kebijakan tentang manfaat,
dan memaksimalkan manfaatnya sendiri lebih lanjut. Abad keempat tidak hijrah sampai dunia Islam menggantikan negara Islam, dan bahkan muncul kebangsaan dan banyak negara muslim tersebar di seluruh negara Islam. Beberapa di antaranya didasarkan pada manfaat ekonomi dan unit geografis, dan beberapa di antaranya didasarkan pada jenis manfaat lain. Kekuatan dan kelemahan yang berbeda di berbagai daerah dan masyarakat dan wilayah ini diamati orang-orang dengan kekuatan karakter dan kemampuan untuk menahan dan melawan. Wa kanat Misri min asbaqad duwal islamiyyati ila istiraja'i syakhsiyatiha al-qadimati allati lam tansaha fi yawmin minal ayyam. فالتاريخ يحدثنا بأنها قاومت الفرس أشد المقاومة وبأنها لم تطمئن إلى المقدونيين حتى فنوا فيها وأصبحوا من أبنائها واتخذوا تقاليدها وسننها لهم تقاليد وسنن. Mesir adalah salah satu negara Islam pertama yang memulihkan karakter lamanya yang tidak pernah dilupakannya suatu hari. Sejarah memberitahu kita bahwa Mesir melawan Persia dengan perlawanan paling keras, dan bahwa itu tidak meyakinkan orang Makedonia sampai mereka binasa di sana dan menjadi anak-anak mereka dan mengambil tradisi mereka dan menerapkannya sebagai tradisi. Fatarikhu yuhadithuna kadzalika bi annaha qad khada'at li sultanil imperatoriyati romaniyati al-arabiyyati wa syarqiyyati 'ala kurhin mustamirrun wa muqawamati muttasilati wa taril qayasirata ila akhadha bil unfi wa ikhda'iha lil hukmil urfi. Sejarah juga memberitahu kita bahwa ia tunduk pada kekuasaan kekaisaran Romawi Barat dan Timur karena kebencian yang terus-menerus dan perlawanan yang terus-menerus, sehingga kaisar dipaksa untuk menerimanya dengan kekerasan dan tunduk pada darurat militer. Wa tarikhu yuhadithuna kadzalika bi anna ridaha 'ani sultanil arabi ba'da al-fathi lam yabra min as-sukhti wa lam yakhallus min al-muqawamati wath-thawrati wa bi annaha lam tahda wa lam tatma'in illa hina akhadhat tastaradu shakhsiyataha al-mustaqillata fi dhalli ibn Tuluna wa fi dhalli duwalil mukhtalifati allati qamat ba'dahu. Sejarah memberitahu Anda juga bahwa kepuasannya terhadap penguasa Arab setelah penaklukan tidak membebaskan dirinya dari ketidakpuasan, juga tidak menyingkirkan perlawanan dan berevolusi, dan bahwa dia tidak tenang dan tidak puas sampai dia mulai mendapatkan kembali karakternya yang mandiri di bawah Ibnu Tulun dan mengingat berbagai negara yang muncul setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Widya Suti, NPM 18124631. Di sini saya ingin melanjutkan Mustaqbalus Saqafati fi Misra. Fal muslimuna idzan matni'ul mundu ahdin ba'idin ila aslin min usulil hayatil haditha wa huwa anna siyasata syai'un wa dini syai'un akharu wa anna nizamal hukmi wa takwini duwali innama yaqumani 'alal manafi'i amaliyatun qabla an yakuma 'ala ay syai'in akhara wa hadha tasawwuru huwa alladhi yaqumu alaihi hayatul hadithatu fi Uruba faqad takhaffafat Uruba
من أعبار القرون الوسطى وأقامت سياستها على منافع الزمانية لا على الوحدة المسيحية ولا على تقارب اللغات والأجناس. لنعود إلى ما كنا فيه منذ حين فنلاحظ مرة أخرى أن العقل المصري القديم لم يتأثر بالشرق الأقصى ولا بالشرق البعيد قليلا ولا كثيرا، وإنما تشاء مصرية ثم أثر فيها حوله وتأثر به، ولكن مصريين كما قلنا يعرضون عن هذه الأولية ويرون أنفسهم شرقيين، فإذا سئلوا عن معنى هذه الشرقية لم تحققوها ولم يصلوا منها إلا شيء. وأما العربيون فهم كالمصريين يقرون هذه الأولية في كتبهم ويعلمونها في مدارسهم ويبذلون جهود الخصبة الشاقة في تحقيق الصلات بين المصريين القدماء والحضارة اليونانية التي هي أصل حضارتهم، ثم هم بعد هذا كله يعرضون عن الحق ويتجاهلون هذه الأولية ويرون في سيرتهم وسياستهم أن مصر جزء من الشرق وأن المصريين فارق من الشرقيين وليسوا من المهم ولا من النافع الآن أن نبحث عن مصدر هذا التعنت الأوروبي الذي يرجع إلى السياسة وإلى منافع قبل كل شيء، وإنما مهم أن نمضي في هذه الملاحظة التاريخية حتى يبحث لنا في وضوح وجلاء أن من السحف الذي ليس بعده شخف اعتبار جزء من الشرق واعتبار أقليات مصريات أقليات شرقية لا أقليات الهند والصين. Artinya, menghadapi budaya Mesir, sungguh orang-orang Islam atau Muslimin telah lama memahami asal-muasal kehidupan yang modern, dan politik adalah satu hal yang berbeda dengan agama, dan sesungguhnya pembentukan sistem pemerintahan dan komposisi negara didasarkan kemanfaatan, sedangkan proses sebelumnya berdasarkan hal yang lain. Persepsi inilah yang menopang kehidupan modern di Eropa. Sehingga kemajuan mulai terlihat pada abad pertengahan, sebab setiap kebijakan didasarkan pada kemanfaatan pada masa itu, bukan pada persatuan Kristen, dan tidak pada konvergensi bahasa dan ras kita. Mengambil kepelajaran apapun yang telah terjadi pada masa itu, kita mengamati sekali lagi bahwa pemikiran orang kuno tidak berpengaruh di ujung timur dan di ujung barat, sedikit atau banyak. Maka kehidupan orang-orang Mesir dapat mempengaruhi, tetapi orang-orang Mesir, sebagaimana kita katakan, mereka berpaling dari kaum promotif dan mereka melihat diri mereka sendiri sebagai orang timur. Maksudnya, jika mereka ditanya tentang arti ketimuran ini, mereka tidak dapat menyatakan, dan mereka tidak dapat dinyatakan atau mengilustrasikannya, hilang, dan mereka tidak dapat mencapai atau menjangkau sedikit. Adapun orang-orang Eropa, ini mereka sama seperti orang Mesir. Dilihat, mereka rasanya menyebut anak-anak dalam buku-buku mereka. Mereka mengajarkannya di sekolah-sekolah adalah batas kota fitrah, kiki, sholat,
silat-silat mereka sangat berupaya untuk melawan kesulitan dalam mencapai hubungan baik mainan-mainan kuda maupun Yunani antara orang Mesir kuno dan peradaban Yunani, yang mana ini adalah asal mula kultur mereka. Kemudian mereka itu menyangkal dari kebenaran wanita jahat dan mereka tidak tahu menahu atas prioritas tersebut, dan mereka melihat pada biografi atau pada sejarah mereka, sosial dan politik mereka, bahwasanya Mesir ini disusun Minasari termasuk bagian daripada timur, masuk bagian kelompok dari timur, orang-orang timur, dan bahwasanya orang-orang Mesir dengan sekelompok dari timur mereka melihat biografi atau sejarah dan politik mereka bahwa Mesir adalah bagian dari timur, dan bahwasanya orang-orang Mesir sekelompok dari timur kota Mesir, bahwa Mesir termasuk dari bagian timur, dan sungguh bahwa orang Mesir itu termasuk bagian kelompok orang-orang timur, dan sangatlah tidak penting dan tidak berguna saat ini bahwa kita mencari sumber dari sikap keras mereka orang-orang Eropa. Ini sebabnya kembalinya dari politik, yang mana mereka juga menganggap bahwa keuntungan lebih dari segalanya. Tapi ada yang penting untuk kita, bahwa kita dapat melalui hal ini dengan pengamatan sejarah, sehingga kita dapat melihat kejelasan dan titik terangnya. Sangat penting kalau kita menganggap bahwa sungguh tidak masuk akal menganggap bahwa Mesir bagian dari timur, dan kita menganggap mentalitas Mesir sebagai mentalitas oriental seperti mentalitas India dan Cina.